Halo kekawalanku, semoga nang kada bodit lakas baduit dan sehat berataan. Kali ini Borneo Movie Channel akan mereview film yang berjudul Time Trap yang rilis pada tahun 2017. Film ini menceritakan sekelompok pelajar yang mencari profesor mereka yang hilang di gua untuk menemukan mata air awet muda. Tanpa sadar, mereka juga terperangkap di sana. Ketika salah satu pelajar mencoba memanjat gua untuk keluar, dunia sudah hampir kiamat. Gimana kelanjutannya? Langsung aja kita ke alur filmnya. Awal film diperlihatkan seorang amang-amang yang bernama Hopper, yang seorang profesor arkeologi, sedang mengecek mobil terbengkalai dan menemukan sebuah buku catatan. Ia ditemani anjing kesayangannya. Tak jauh dari mobil tersebut ada sebuah lubang. Tepat di depannya ada gua di atas bukit. Profesor Hopper pun langsung menghampirinya. Sesampainya di gua, terlihat di dalam ada lelaki koboi yang tidak bergerak sama sekali, meskipun sudah dipanggil berkali-kali. Karena berasa misterius, Profesor Hopper pun langsung bergegas pulang untuk menyiapkan peralatan. Ketika di perjalanan, ia menelpon asistennya Jackie agar menyiapkan peralatan memanjat. Sesampainya di rumah Jackie, Taylor memaksa ingin ikut penelusuran. Namun Profesor Keke ingin sendirian. Profesor Hopper pun balik lagi ke gua tersebut. Sesampainya di depan gua, pria yang ia lihat kemarin masih ada di sana. Profesor pun memberanikan diri untuk masuk ke dalam gua. Terlihat seperti ada batasan antara dunia luar dan di dalam. Batasan tersebut ditandain dengan udara yang lebih lembab. 2 hari kemudian, Jackie dan Taylor heboh sebab Profesor tidak ada kabar. Mereka pun berencana untuk mendatangi Profesor dan juga membawa lebih banyak orang, yaitu Kara dan adiknya Vives dan Furby. Setiap perjalanan mereka juga didokumentasikan. Sesampainya di sana, mereka juga tidak luput mengecek mobil terbengkalai tersebut. Usut punya usut, Profesor mencari orang tuanya yang hilang, yang mencari mata air awet muda. Dan mobil terbengkalai itu adalah mobil keluarga Profesor. Tepat di belakang mobil ada tali tambang yang mengarah ke gua kecil. No one said anything about caves. Setelah mereka masuk ke dalam gua, tali tersebut mengarah ke tebing yang cukup dalam. Mereka pun mempersiapkan peralatan untuk turun. Tak lupa Taylor memberikan HT pada Furby yang tidak ikut turun untuk berjaga-jaga jika mereka terjadi apa-apa. Dan mereka pun turun satu persatu. Si Jackie merasakan ada batasan udara yang berbeda, namun ia tetap melanjutkan untuk turun. Balik ke Profesor Hopper, ia hampir saja dekat dengan pria koboi tersebut. Namun semakin didekati, pria koboi ini semakin melangkah menjauh. Ketika Profesor balik badan, anehnya cahaya di luar malah kelap-kelip macam lampu disko. Merasa ada yang aneh, Profesor pun lari keluar. Namun hari sudah malam. Padahal sebelumnya dia itu masuk siang bolong. Ia pun berlari balik ke mobil sambil memanggil-manggil anjingnya. Namun tidak ada jawaban. What the hell? Tapi mobilnya sudah dipenuhi tumbuhan yang sepertinya telah ditinggal puluhan tahun. Profesor juga mencoba menyalakan mesin mobil tapi tidak bisa. Tak jauh dari mobilnya, juga ada mobil yang penampilannya sama kayak mobilnya. Ia juga menemukan tas berdebu milik Jackie di situ. Jackie! Jackie! Profesor sadar Jackie ada di dalam gua. Sebelum masuk, Profesor menyiapkan light stick banyak-banyak. Yang pasti bukan buat nonton konser ya. Ia pun melemparkan satu persatu light stick ke tanah. Namun saat Profesor melemparkan light stick di batasan udara, light stick itu mengambang. Ketika ingin dipegang, light sticknya malah jalan sendiri dan akhirnya terjatuh. Mereka semua berhasil menuruni tebing. Setelah melihat ke sekeliling, mereka mendengar suara aneh dari dalam goa. Did you hear that? Karena ketakutan, mereka pun ingin naik lagi. Dan Jackie yang pertama naik. Naasnya, talinya putus dan menyebabkan Jackie terjatuh, lalu menimpa Taylor. Taylor pun menarik tali satunya lagi, dan hasilnya sama, talinya juga terputus. Mereka kira Furby yang memotong tali tersebut. Mereka mencoba menghubunginya melewati HT.
tapi tidak ada jawaban dari Furby. Jackie dan Taylor terluka parah dan sangat tidak memungkinkan bisa memanjat. Taylor masih terus-menerus mencoba menghubungi Furby, tapi tidak ada jawaban dan menekan tombol dering. Tapi dari dalam gua ada suara dering HT juga. Makin penasaranlah mereka. Lalu muncul balasan dari HT orang minta tolong dan mengatakan ia adalah Furby. Professor Hopper, is that you? Namun mereka seakan tidak percaya sebab suaranya jadi tua dan serak. Sedangkan Furby yang masih bocil. Mereka pun menelusuri gua tersebut dan meninggalkan Jackie sendirian. Nampak ada sebuah lubang di atas batu besar. Kara mencoba mendaki lubang tersebut untuk naik ke atas. Tapi ia melihat tali yang sudah terpotong. Ketika ia lihat ke bawah, Kara dikejutkan ada Furby yang sudah tidak bernyawa. Taylor pun mengambil tas Furby dan mengecek kameranya. Dari rekaman kamera Furby, terlihat Furby menunggu teman-temannya hingga berhari-hari, sampai persediaan makannya habis. Furby mengira teman-temannya sudah tewas, dan ia memutuskan untuk turun melewati lubang untuk mengambil kunci mobil. We'll come collect it. Alright, let's party. Namun ketika turun, sinar matahari berubah dengan cepat, dan tali terputus. Furby pun jatuh badannya mengenai batu. Mereka sedikit berdebat sebab tidak percaya akan hal itu, sebab mereka baru masuk gua selama sejam. Namun bukti rekaman Furby menyatakan mereka sudah berhari-hari di situ. Setelah berdebat panjang, akhirnya Kara sepakat untuk memanjat ke atas. Taylor juga memberikan alat pemancar GPS pada Kara. Sesampainya Kara di atas, tempat yang sebelumnya hutan rimba berubah jadi gurun tandus. Kara berlari ke sana kemari untuk mencari sinyal GPS. Ada badai yang hampir mendekatinya. Kara mencoba ke tempat yang lebih tinggi tapi tetap nggak dapat sinyal. Dan malah ada kapal alien di langit. Kara bergegas turun lagi dan mengatakan keadaan di atas. Teman-temannya seakan tidak percaya dengan omongan Kara. Akhirnya mereka pun mengecek kamera Kara. Ada perbedaan waktu di kamera Kara dan di kamera Taylor. Bisa diambil kesimpulan bukan orang yang memotong tali mereka. Namun karena tali tersebut lapuk yang akhirnya putus. Kara telah keluar selama 30 menit. Namun bagi mereka hanyalah sedetik. Waktu seakan berhenti di dalam gua tersebut. Dan sepertinya 1 detik di dalam gua sama dengan ribuan tahun. Taylor mengecek kamera Furby lagi. Ternyata setelah Furby jatuh, Furby masih hidup namun dibunuh oleh manusia gua. Makin paniklah mereka, mau naik ke atas tali putus, mau tetap di dalam gua ada pembunuh. Kara mencoba mau manjat lagi, tapi tiba-tiba ada laser yang membentuk pipa tangga. Mereka pikir ada orang yang mau menolong mereka. Kara pun mencoba menaiki tangga tersebut. Terlihat ada Power Ranger turun. Muncul juga manusia goa yang mau menyerang Power Ranger. Para pelajar pun mencoba berlari menghindari Power Ranger. Tapi mereka malah menemukan keluarga Hopper yang sudah meninggal. Ada manusia gua yang sepertinya ingin memakan manusia. Makin paniklah mereka. Taylor menyuruh para ciwi-ciwi bersembunyi, sedangkan Taylor mencoba menghajar dengan 1 tangannya. Tapi Taylor malah kalah. Kara balik lagi untuk melihat Taylor, tapi Taylor sudah tidak bernyawa. Terlihat ada Power Ranger yang lewat di depan Kara dan mengambil air di kolam. Karena kasihan, Power Ranger menarik Taylor dan menceburkannya ke air kolam. Di sisi lain, manusia purba juga datang. Power Ranger mencoba menghalaunya. Terlihat Taylor bangun dengan sehat walafiat. Air kolam tersebut menghidupkan kembali Taylor dan menyembuhkan semua lukanya. Tapi kekuatan manusia gua ini bukan kaleng-kaleng. Power Ranger juga kewalahan. Taylor mencoba menolong Power Ranger, tapi waktu Power Ranger sudah tipis. Are these guys sleeping? Karena perbedaan bahasa, Power Ranger dengan sisa tenaganya menampilkan video berita bahwa manusia telah pindah ke Mars.
hold up to 250,000 people. Once in order. Setelah perdebatan cukup panjang, Taylor menemukan tas Hopper dan mencoba mencarinya sendirian. Banyak manusia gua yang sekarat. Nampak profesor juga sekarat. Di seberang profesor ada banyak orang dari zaman ke zaman, terperangkap di dekat air terjun mata air awet muda. Termasuk adik profesor juga. Taylor mencoba memasukinya namun dilarang oleh profesor. Jackie, down here! Taylor mencoba menolong profesor, namun profesor menolak untuk pergi. Jackie memanggil-manggil Taylor terus-terusan. Taylor, grab the guys. Mereka pun bergegas naik ke atas menggunakan laser tangga. Terlihat ada banyak manusia purba mengejar mereka. Kara yang paling atas melihat permukaan sudah ditutup air. Ketika Kara memasukkan tangannya ke air, ada banyak tangan aneh yang menariknya dari dalam air. No, don't! Setelah Kara masuk, waktu di dalam gua seakan terhenti semua. Ada tali dari dalam air yang menahan Vivus, Jackie, dan Taylor. Oh my god. Kara pun muncul dengan setengah badan dari dalam air, dengan pakaian berbeda. Kara pun Oh my god. Kara pun menarik satu persatu teman-temannya. Terlihat Furby dan Profesor Hopper terbangun dari dalam kolam. Mereka juga sepertinya berada di kapal luar angkasa. Muncul Taylor dan kawan-kawan menyambut Furby dan Profesor. Want to go to Mars? Welcome back. Ternyata Kara juga membawa semua keluarga Hopper. Cerita pun tamat. Oke, filmnya lumayan bagus sih, cuman kurang greget. Kalau mendengar mata air awet muda, pasti ingat filmnya Kapten Jack Sparrow. Kesimpulan dari film ini adalah apa yang ingin dicapai pasti ada hal yang harus dikorbankan. Sama halnya seperti Profesor Hopper yang ingin mencari orang tuanya. Namun ia harus mengorbankan waktunya di dunia. Saya undur diri, tolong like, komen, dan subscribe. Terima kasih.